Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Selamat datang dan selamat menikmati ibadah pada sore hari ini. Penekanan warta sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pada poin yang keempat, kebaktian rumah tangga hari Selasa 19 Oktober dan Kamis 21 Oktober 2021. Nyanyian yang digunakan adalah pelengkap Kidung Jemaat. Yang kedua pada poin yang ke-8, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 10 Oktober 2021 melalui rekening Bank BPD Sulselbar cabang Rantepao sebesar Rp595.000. Pada poin yang ketiga, kegiatan pelayanan usia indah lansia Jemaat Rantepao. Kebaktian dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin 18 Oktober 2021 pukul 9 pagi sampai 10.30, dilayani oleh Saudari Fitriani Batik Bandera dan diharapkan kepada Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Poin yang ke-18, pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Arabel Wanta Fredela, anak dari Bapak Diaken Marwanto dan Ibu Lista Titin Pratama, akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan doa dari warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-20, pelayanan pemberkatan nikah. Telah dilangsungkan ibadah pemberkatan nikah tadi siang pukul 11 di Gereja Toraja Jemaat Bontoala Makassar, yaitu Saudari Kekasih Meskeham dan Saudara Randi Husan, dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 12 sampai selesai di Gedung Toraja Heritage Hotel, dan mempelai dan keluarga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri acara resepsi pernikahan tersebut. Poin yang ke-21, pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir tepat waktu. Poin yang ke-22, ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 pukul 9 pagi di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam rangkaian ibadah tersebut akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak, dan bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, disilakan untuk mendaftar di kantor gereja melalui tata usaha selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2021 dengan membawa fotokopi akte kelahiran, penggembalaan kedua orang tua anak, ayah dan ibu yang akan dibaptis, akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober pukul 10 pagi. Poin yang ke-23, aksi Pangiu Gereja Toraja bulan Oktober 2021. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih perkenankan, sehingga Gereja Toraja masih dapat beraksi, melayani dan bersekutu walaupun pandemi COVID-19 ini masih menjadi bagian hidup masyarakat kita. Pada bulan Oktober, aksi Pangiu kembali hadir. Bapak Ibu boleh menunggu di rumah untuk dibagikan oleh majelis gereja yang bertugas untuk membagikan lembaran aksi Pangiu. Jumlah pensiunan Gereja Toraja yang dibantu oleh aksi Pangiu ini berjumlah 341 dengan pembiayaan Rp685.616. Demikian penyampaian, kiranya Tuhan tetap memberi kita kesempatan untuk menjadi saluran kasih Kristus untuk para pensiunan Gereja Toraja Jemaat dimanapun berada. Kemudian berita duka cita, telah meninggal Ibu Mariana Lande Rantesalu, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, pukul 7.50 di rumah kediaman. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1A
dan ibadah penghiburan sementara berlangsung di sana, rencana besok akan dimakamkan. Kemudian yang kedua, Ibu Dorcas Nafibutu, mama mertua dari Ibu Olivia Paseru, pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 di Makale, dan jenazah sekarang berada di penekanan warta pada minggu ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menikmati ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Dia yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman, kita diberi tugas untuk menjadi pelayan bagi semua dengan segala keberadaan hidup kita yang terus menjadi berkat bagi setiap orang. Saudaraku yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan mengangkat hati kita kepada Tuhan yang Maha Agung, saya mengajak kita semua mengungkapkan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, bahwa Dialah yang menghiasi hidup kita dengan kemurahan. Dialah yang merancang masa depan kita penuh harapan. Dialah yang membuat keberadaan dan hidup kita saat ini. Karena kemurahan dan berkat-berkat-Nya, kita dapat menyatakan terima kasih Tuhan atas hidupku. Saya undang kita berdiri dan menyatakan itu semua melalui pujian. Dengan kesungguhan hati kita bahwa Tuhan menghiasi hidup kita dengan kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dan kita hidup hanya karena Dia. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, saudara-saudara, kita membuka diri, kita melihat diri kita apa adanya, dan datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa, kehadiran kami yang kadang tidak menjadi berkat bagi sesama. Seringkali kami melalaikan tugas kami, tidak mau memberi diri untuk melakukan tugas menjadi pelayan yang setia. Tuhan, ampunilah kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau tidak memandang dosa Kau yang indah hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dalam anugerah pengampunan Allah, saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dalam firman-Nya, Mazmur 103 ayat 9-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan memberkati. Dalam anugerah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita terus diteguhkan oleh sabda Allah. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru hari ini dari Markus 10 ayat 43 dan 44. Firman Allah, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 91 ayat 9 sampai 16 akan kita baca secara berbalas-balasan. Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Kita mulai. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalan, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Sama-sama kita aminkan. Amin. Kita bersama menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dalam 3 bahagian pembacaan firman Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala hormat dan puji kami persembahkan kepadamu ya Allah. Kesehatian kami menghadap Engkau dalam satu persekutuan ibadah pada malam ini dalam kekudusan rumah Tuhan. Seraya menempatkan diri dalam anugerah Allah yang kekal, penuh penantian akan kasih setia Tuhan. Dan terlebih khusus untuk mendengarkan firman-Mu, sebagai firman yang memberi hidup. Kami berdoa Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Engkaulah yang membuka hidup kami untuk menerima kuasa sabda-Mu yang terus menuntun kami, mengubah kami, dan mengingatkan kami. Ya Allah, berkati hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bersama di hadapan-Mu dalam sukacita iman, merasakan kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan akan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa sabda-Mu berkuasa dan memberi hidup. Karena itu ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya,
Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya 53 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang yang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua, Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain,
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bersama mendengarkan berita Injil dari Markus 10 ayat 35 hingga ayat yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apakah yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian sabda Tuhan. Kure sumbangat buang. Kadang
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bersatu di hadapan Tuhan pada malam ini. Ada sebuah kejadian pada sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang melakukan perjalanan dari Palu menuju Napu waktu itu, lalu di perjalanan itu ada kecelakaan yang terjadi. Seorang pengendara motor jatuh ke jurang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, di setiap kejadian-kejadian seperti itu? Kalau saudara lewat di situ, mau bikin apa? Atau ketika saudara ada di situ, apa yang bisa dilakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan saat ini kita dituntun dalam sebuah perenungan yang makin lebih aktual untuk menjawab keberadaan hidup kita. Diawali dengan sebuah kejutan kakak beradik, Yakobus dan Yohanes, yang dengan begitu gamblang untuk mengajukan permintaan kepada Yesus pada posisi terdekat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ia meminta untuk menempati kedudukan itu. Dan saudara-saudara, permintaan itu kemudian membawa sebuah percakapan lebih jauh lagi, berlanjut, lebih dalam lagi di antara murid-murid. Sebab efeknya di antara 12 murid itu terjadi kecemburuan, amarah, kepada Yohanes dan Yakobus. Juga Tuhan Yesus memberi satu penerangan tentang permintaan itu yang punya resiko, yang punya tanggung jawab yang amat. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu menanggung atau meminum cawan yang harus kuminum dan baptisan yang harus kuterima? Ada apa di balik cawan itu? Kalau kita lihat dalam pembacaan kitab Yesaya, nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita, bagaimana pedihnya, bagaimana menderitanya, bagaimana martabatnya begitu rendah. Ia setara dengan seorang penjahat, mati di antara penjahat. Dan penderitaan-penderitaan yang dialami sulit dibayangkan. Namun saudara-saudara, bahwa kemudian kekuatan dari kasih Allah yang sungguh menakjubkan itu sampai pada titik nadir kehidupan terendah di dunia ini. Dari sanalah terpancar kekuatan Allah yang sangat dahsyat, yang membuat kita sebenarnya berpeluang untuk tetap punya harapan seberat apapun kondisi kita. Nah, itu persoalannya, bahwa dapatkah kamu meminum cawan dan menerima baptisan yang harus kuterima? Tapi mereka mengatakan, ya siap, dapat. Dan Tuhan Yesus tidak mengelakkan akan hal itu, bahwa memang pada akhirnya kamu akan dapat melaluinya. Kalau kita lihat misalnya penginjilan para kedua 11 rasul, ya, karena yang satu
bunuh diri. 11 rasul itu kemudian menunjukkan kegigihan mereka. Sampai kita ingat cerita tentang Petrus dalam mengekspresikan bagaimana kedahsyatan kuasa Allah pada salib Yesus, sehingga ia bersedia untuk disalib terbalik. Saudara-saudara, pada beberapa kesaksian para YouTuber saat ini, para murtadin, ya mungkin buat kita yang sering dan terus-menerus mendengarkan Alkitab, kedengaran bahwa sudah biasa, apalagi yang sudah berulang-ulang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi beberapa kesaksian mereka bahwa di saat membaca Alkitab, mereka merasakan satu suasana yang berbeda. Mereka menyaksikan bahwa merinding hati mereka. Apakah karena barusan atau belum banyak? Tapi saudara-saudara, kalau kita mencoba menelusurinya, memang Alkitab ini sebuah kitab yang menakjubkan. Kita ambil saja satu contoh, saudara-saudara, bacaan kita hari ini, ya kitab Yesaya dengan kitab Markus, ratusan tahun jaraknya. Tapi kemudian nyambungnya begitu luar biasa, yang menunjukkan penggenapan dari apa yang dinubuatkan Allah. Sehingga kita percaya, saudara-saudara, bahwa kemudian di dalam Kristuslah segala kepenuhan itu digenapi, yang memancarkan kuasa Allah yang tak terhampiri, yang menembus sampai di titik maut kehidupan kita, untuk memancarkan satu kekuatan, satu kuasa, satu kehidupan baru. Dan itu pun dinubuatkan. Bagaimana dia menjadi anak yang kepadanya ia berkenan, lalu membawa kuasa penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Dan saudara-saudara, memang kemudian tarik-menarik kepentingan-kepentingan yang sedang menggerogoti pikiran kita, hati kita, bahkan perbuatan kita, itu begitu kuat, menggoda kita setiap saat, menghambat kita setiap saat, untuk melihat kehadiran kita yang dalam rancangan Allah akan menunjukkan perbuatan Tuhan yang besar dan keajaiban kasih-Nya yang memulihkan, mengokohkan, membangkitkan hidup di setiap titik. Sebagai orang percaya. Dan itulah yang terjadi bagaimana Yakobus dan Yohanes begitu gamblang bicara untuk mencari tempat dalam kemuliaan Kristus nantinya, tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan teman-temannya, dan itu yang menimbulkan kemarahan. Sesungguhnya permintaan yang perlu terus-menerus diarahkan dalam contoh dan teladan yang nyata dari hidup Yesus. Dan itulah, saudara-saudara, yang kemudian menjadi poin penting ketika Tuhan Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya itu dalam ribut-ribut yang sedang terjadi di antara mereka. Untuk tidak melihat posisi bersama dengan Yesus seperti dengan penguasa-penguasa dunia yang bisa memerintah
dengan kekuasaan, dengan kadangkala dengan otoriter. Satu kehadiran yang penuh makna dan menunjukkan sebuah martabat baru dalam jalinan hidup kita satu terhadap yang lain. Kisah peristiwa kecelakaan, hamba Tuhan menceritakannya begini dalam menyaksikan hal itu ketika mereka mendapati kecelakaan itu, lalu dia meminta supir yang membawa mereka untuk minggir dan mau melihat peristiwa itu. Lalu tiba-tiba katanya ada salah seorang penumpang dalam mobil itu berbicara kepada supir, "Pak supir, tirmeloi, solah tamani." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah bahagian-bahagian pikiran-pikiran yang sering menghambat kita untuk lebih maksimal melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang perlu, yang menunjukkan sebuah martabat hidup kemanusiaan kita. Betapa banyak sekat pemisah yang tercipta di antara kita, yang membatasi untuk makin bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Latar belakang status sosial kadangkala begitu kuatnya. Ternyata yang jatuh itu saudara dari sebelah. Kondisinya luka, lalu cerita berlanjut bahwa kemudian mereka menaikkan ke mobil itu dan membawanya ke puskesmas. Saudara-saudara, pada beberapa kejadian sering entah kita atau orang lain banyak orang menjadi penonton. Dan sedikit saja orang yang kemudian bertindak untuk memberi pertolongan. Banyak orang yang mengungkapkan rasa kasihannya luar biasa. Aduh, kasihan dia. Tapi ada di tempatnya. Bahkan tidak kurang bahwa kemudian peristiwa itu begitu cepatnya menyebar untuk menunjukkan sebuah rasa empati, tapi tidak melakukan apa-apa. Inilah gap. Karena orang lebih cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri. Inilah tantangan yang menghambat setiap orang dalam melihat patron hidupnya dalam sosok Yesus. Jadi hadirlah menjadi bahagian penolong tanpa pandang bulu di setiap situasi yang dibutuhkan. Tuhan Yesus menjawab dan menunjukkan pada jalan dan pola yang ia tempuh sendiri. Jangan berpikir yang lain, tapi lihatlah anak manusia yang datang. Bahwa anak manusia yang datang bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Satu pengorbanan, kesediaan untuk mengalami bukan hanya kerugian tapi penderitaan. Untuk sepenanggungan melihat kekuatan Allah yang begitu dekat dan menghampiri hidup kita di situasi-situasi yang berat, mengalir
dalam kehadiran setiap orang percaya. Kemarin saya melihat sebuah YouTube yang memberi kesaksian, dia menjadi Kristen karena melihat hidup orang Kristen. Walaupun ya kita jujur saja bahwa orang Kristen juga tidak semuanya baik atau sudah sempurna. Kita masih sangat banyak kekurangan. Tapi menggugah bahwa niatan-niatan, pikiran-pikiran untuk lebih cenderung kepada kebaikan-kebaikan Kristus begitu kuat mendorong kita. Kalaupun melakukan kesalahan, ketika ia melihat kepada Yesus, ia akan cepat sadar bahwa ia telah melangkahi perintah Tuhan. Tuhan Yesus mengerahkan rasa dan keinginan murid-murid sebagai yang terbesar dan utama pada langkah melayani dan menjadi hamba bagi yang lain. Seperti Kristus. Dan itulah keutamaan yang tidak bisa kita diplomasi atau tidak bisa kita tawar. Sebagai jalan hidup iman kita. Tuhan Yesus menjadi peta hidup kita dan teladan bagi hidup kita. Sehingga firman-Nya mengarahkan kita untuk berubah dan semakin menjadi serupa dengan Dia. Tentu saudara-saudara bahwa dan memang daya tarik kepentingan itu begitu kuat mempengaruhi kita. Tapi arah hati kita selalu disentil, digugah, digerakkan oleh niatan Kristus yang begitu kuat mengubah kehidupan. Dibalik oleh Yesus. Untuk menemukan dan mengetahui keinginan-keinginan dan memahami martabat yang sejati. Ini bukan soal kedudukan, ini bukan soal kehormatan, tapi martabat hidup yang dikerjakan dan dilalui dalam gerak langkah seperti yang Tuhan Yesus sarankan, ingatkan. Bayangkan saudara-saudara, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan satu bentuk ketaatan yang mendasar dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sampai kegiatan untuk menghadap Tuhan bisa ditunda karena sebuah kebutuhan kemanusiaan yang harus segera dijawab. Dalam pengudusan hari Sabat dalam tradisi Yahudi. Yang kemudian jadi persoalan ritual bagi orang untuk tidak membiarkan gandum itu menjadi rusak hanya karena sebuah tradisi. Atau untuk tidak membiarkan domba itu mati karena jatuh ke jurang hanya karena sebuah ketaatan tradisi. Jadi saudara-saudara, disinilah kita melihat bagaimana kedua perintah Tuhan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, menjadi dua hal yang utama dalam kesatuannya. Yang bagi kita terpajang pada peristiwa salib dalam titik derita Kristus yang disimbolkan dengan relasi dengan Allah dan relasi dengan muncul dari sebuah pengorbanan. Jadi saudara-saudara,
Memang kehidupan ini akan selalu terkelola dengan baik dalam hati yang bersedia berkorban satu terhadap. Bukan dalam sebuah posisi memiliki kekuasaan yang semakin tinggi atau memiliki kekayaan yang semakin banyak. Tapi sebuah kesediaan berkorban dalam hati. Jadi bukan apa yang diterima, tetapi apa yang bisa dan terus dikerjakan. Tuhan Yesus telah menunjukkan gambaran manusia yang sesungguhnya dari Allah. Dan menyatakan Allah yang sesungguhnya, yang Immanuel dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga lagi-lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kemudian di setiap titik hidup kita yang kadangkala amat berat, dalam memandang kepada Yesus kita tetap punya harapan. Kita memang beberapa waktu yang lalu kita agak shock dengan beberapa perilaku yang entah karena apa, apakah beratnya hidup, lalu orang menempuh jalan sendiri, mengakhiri hidupnya. Seolah-olah tidak ada pertahanan. Tapi dalam iman, dan mungkin itu menunjukkan bahwa Kristus kuasa dalam, walaupun itu raja ini Kristen. Sebab semestinya kita lebih kuat daripada persoalan, bukan karena kemampuan kita, karena kasih Yesus itu yang terus menggerakkan, yang terus menunjukkan jalan, harapan, bahkan solusi. Walaupun kita memang tidak main-main, beratnya memikul. Kadang kita menangis dan terus menangis, meratap. Tapi kita tahu bahwa dalam derita itu ada kekuatan Allah yang terus menggerakkan kita untuk melihat kehadiran Tuhan yang melayani. Itulah yang membangkitkan hidup kita saat sesederhana pun atau sekecil apapun, untuk menunjukkan gairah melayani bagi sesama. Dia mencontohkan dan kita hidup beriman mengikutinya, yaitu hadir menghadapi keadaan-keadaan hidup bersama dengan Kristus. Berpikir dan melangkah dan berbuat dari pikiran. Cerita lanjut dari seorang hamba Tuhan pada peristiwa likuifaksi. Ya, ini bahagian dari tantangan yang memang harus kita renungkan setiap saat. Waktu itu katanya ketika likuifaksi terjadi, kebutuhan untuk bensin sangat berat sekali, besar sekali. Apalagi ketika semua SPBU dibongkar oleh masyarakat, ditimba oleh masyarakat karena kebutuhan. Lalu ya mungkin entah beberapa hari setelah peristiwa itu, ia menyampaikan harga sebuah 1 liter bensin waktu itu orang mau beli 200.000 karena kebutuhan. Lalu hamba Tuhan ini berjalan mencari saudaranya di Palu, dia dari Napu, dan karena tahu kebutuhan itu dia membawa bensin 3 liter. Sampai di Palu, lalu orang minta kepadanya, bisa gak kasih 1?
Ya saya kira ini bukan soal benar dan salah Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mau mengatakan betapa kepentingan kita memberatkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Ya, dia mempersiapkan itu untuk sebuah kebutuhan, mencari saudaranya yang dia belum tahu dia ada di mana. Dan memang sebuah kebutuhan. Mungkin 3 liter itu tidak cukup baginya. Tapi pada saat ia mempunyai, ada orang yang meminta kepadanya. Dia mengatakan, dilema betul saya rasa. Mau beri? Tidak. Mau beri? Tidak. Lagi-lagi saudara-saudara, ini bukan soal benar atau tidak, salah. Tentu kita akan mengatakan kalau dia memberi tentu lebih baik. Tapi kalau tidak memberi dia juga bukan salah, karena sebuah keperluan yang direncanakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat kita berpatri kepada Kristus yang menjadikan bingkai hidup kita makin berdaya dalam menerima hati Tuhan yang bekerja begitu dahsyat. Percaya saja. Saya kira itu titik langkah kita. Pilihan apapun mulailah dengan percaya. Untuk menggerakkan kehidupan kita makin berdaya dalam kebaikan. Saya percaya saudara-saudara bahwa setiap perkataan dan tindakan Kristus menerangkan kehendak Allah dan kuasa Allah yang menerobos kehidupan kita setiap saat. Sehingga apapun yang kita alami sebenarnya semestinya kita selalu kembali berpatron kepada Tuhan Yesus. Apa yang Dia mau kehendaki dalam situasi dan keadaan kita. Kita akan bergerak dalam sebuah sebuah kemauan, sebuah rasa yang menunjukkan sebuah akhlak, tindakan yang konkret untuk menunjukkan kehadiran-kehadiran yang berdampak atau yang menolong atau yang membantu setiap orang yang dijumpai. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Kristus, makin hari makin mampu mengakomodir hidup orang lain sebagai bahagian dari hidup yang perlu kita hadapi dan tangani sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Hidup yang makin berbuah karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mengambil bahagian dalam setiap peristiwa, apalagi peristiwa kemanusiaan. Tanpa melihat latar belakang, katakanlah bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan saya bisa melakukannya yang terbaik. Dan saudara-saudara percayalah bahwa ya memang kadangkala berbagai hal yang membuat kita berat,
Tapi ketika dapat melakukannya, lihatlah satu kuasa yang menghampiri hati kita, yang menyegarkan kita, yang membuat kita bahagia, bahkan menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab firman Tuhan mengatakan di mana ada kasih, ke sana Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Tentu berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kemudian yang mendorong setiap orang seperti gaya orang Farisi. Dan kadang-kala gereja terbawa arus dengan itu. Mesti dipajang, mesti disebarkan. Ya itu juga sebuah kesaksian. Bahwa ada sesuatu yang dilakukan yang terbangun dalam ketulusan-ketulusan hati yang saling melayani. Dan saudara-saudara, lihatlah pada Yesus yang memberi dirinya. Inilah momen berharga dan memberi kita kemampuan untuk makin melihat ketajaman-ketajaman pelayanan, ketajaman-ketajaman sebuah pengorbanan yang mengubah dan penuh kuasa menjamin keselamatan hidup kita. Lihatlah pada Yesus yang memberi diri. Yang telah menghidupkan kuasa Allah yang hebat sampai di posisi terendah, di mana semua orang meninggalkannya, di mana semua orang melihatnya sebagai kematian yang terkutuk. Tapi dari sanalah kuasa Allah yang tak terhampiri mengalir begitu kuat, tak terbendung oleh apapun, sampai orang rela dibunuh untuk menyaksikan itu. Rela mati, rela menderita, rela dikucilkan untuk terus menyaksikan perbuatan Allah yang memberi dirinya di dalam Kristus. Karena itu menarik bagi kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana tema kita melayani bagi semua orang. Dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus untuk mendidik murid-muridnya yang mulai bersaing, mulai marah satu terhadap yang lain karena persaingan. Yang utama, dan itulah jalan hidup pelayanan setiap orang percaya yang memberi dirinya menjadi pelayan dan menjadi hamba bagi yang lain. Sehingga saudara-saudara lakukanlah peran dengan kapasitas-kapasitas kita, dengan kemampuan-kemampuan pada diri kita. Untuk makin banyak merayakan perbuatan-perbuatan Kristus. Karena itu saudara percayalah dan teguh di dalam semangat yang makin aktif dan menggerakkan saudara dan saya untuk melayani. Mari kita nyanyikan pujian ini. Melayani, melayani. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bangunkan hidup kita untuk melakukan sekecil apapun, melayani sesama. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh.
Saudara, tetaplah melayani dengan kasih sejati. Amin. Kita dudukkan hati sejenak. Merasakan kuasa Tuhan dalam kasih yang melayani, yang menggerakkan hati kita setiap saat. Saudara dan saya akan hadir di antara orang lain, menjadi pelayan yang memberi hidup bagi saudara, yang memberi hidup bagi orang lain, yang menyatakan kuasa Yesus yang dahsyat, menyelamatkan, menolong, dan mengampuni hidup kita. Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita lanjut saja berdiri sampai pengakuan. Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi dan di sepanjang seman, kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman-Nya yang menjadi dasar kita menyatakan syukur kita. Dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita menyatakan syukur diiringi pujian, aku bersyukur kepadamu. Dengan hati yang tulus.
Kita akan satukan hati dalam doa syafaat dan bersama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi sakit. Pertama, Ibu ya, ada di Warta Jemaat, ada 24 orang ya. Dan tambahan ada Ibu Silvana Said Lambe di Rumah Sakit Elim. Ibu Mariana Lande, ini tanggal berapa ini? Ya, duka yang dialami terus kembalinya orang tua kekasih Ibu Mariana Lambe di kelompok 1, Mama mertua dari Ibu Olivia Paseru dan Ibu Damaris Nari Butu. Kita berdoa untuk orang tua dalam usia yang lanjut. Kita berdoa untuk karunia pertambahan usia, juga ulang tahun pernikahan. Kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan, kehidupan kita masing-masing, dan saudara-saudara yang mencari pekerjaan. Kita berdoa untuk seluruh rencana pelayanan di tengah Jemaat Rantepao sepanjang minggu ke depan. Kita berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. Kita doakan rencana pernikahan Saudari Miske Ham dengan Saudari Randi Huisan. Ya, hari ini telah menerima pemberkatan di Makassar. Kita berdoa untuk sidang sinode yang ke-21 yang akan berlangsung tanggal 18 hingga 22 Oktober berpusat di Jemaat Kanuruan. Rencana pelayanan baptisan bagi anak-anak, bagi anak kekasih Arabella Wantaya Fredelia pada tanggal 24 Oktober. Pengucapan syukur tahunan jemaat hari Minggu tanggal 31 Oktober. Dan kehidupan kita bersama di tengah masyarakat dan bangsa kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam penyembahan kami membawa pujian syukur di hadapan-Mu. Berilah Roh-Mu memimpin kami dan menerangi kami, sehingga kami akan kembali dalam sukacita iman di dalam Tuhan, bahkan oleh kekuatan terang firman-Mu yang akan bekerja, menuntun kami dan mengokohkan kami dalam kerinduan-kerinduan yang benar, taat dan berlaku, bertindak dalam hidup percaya kepada-Mu, untuk melihat hidup kami bersama dalam ikatan kasih persaudaraan, untuk menempatkan orang lain dalam segala keadaannya sebagai bahagian hidup kami.
Sehingga ya Allah kami boleh hadir menjadi pelayan-pelayanan yang terus berbagi dan membangun hidup bersama di dalam kasih Yesus. Kuduskanlah hidup kami dengan terang firman-Mu yang membangun kami di semua keadaan dan mengalami kuasa firman-Mu yang membuka pintu-pintu kuasa Allah yang ajaib. Sehingga kepadamu lah ya Allah kami sandarkan seluruh keadaan kami dan percayakan hidup kami kepadamu, bahwa Engkau senantiasa tetap hadir memimpin kami dan membuka jalan kehidupan yang penuh harapan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bersama bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan mengenal keadaan mereka. Teguhkanlah imannya untuk melihat kuasa Allah, menjadi sumber harapan yang memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka dengan kasih Allah yang penuh. Kami berdoa untuk segenap keluarga yang berduka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kuatkanlah iman mereka dalam melihat janji Allah yang kekal, untuk melihat hidup kami dan kematian kami dalam pengasihan Kristus, bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa kami dan membuka jalan keselamatan di dalam Kristus. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, kuatkanlah mereka dalam melihat perjalanan hidupnya, bahwa sejauh ini Tuhan memimpin, Tuhan telah menyertai, dan dalam keteguhan iman terus menaikkan doa dan permohonan bagi semua anak-anak cucu yang Tuhan karuniakan, menjadi satu kebahagiaan dalam melihat anak-anak dari anak-anak mereka. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini menikmati anugerah-Mu pertambahan usia dalam perjalanan hidup masing-masing. Juga bagi setiap rumah tangga yang menikmati kenangan kembali setahun perjalanan kasih sayang mereka dirayakan setahun lagi. Bahwa di sana Tuhan telah memimpin dan menyertai, memberkatinya. Kami bawa kepadamu ya Tuhan akan hidup kami dalam seluruh aktivitas, pekerjaan dan usaha. Juga yang sedang mencari pekerjaan, kuasa-Mu-lah yang memperlengkapi setiap anak-anak-Mu untuk terus bertekun dalam kesungguhan melakukan tugas dan pekerjaan sebaik-baiknya. Bahkan memberi harapan-harapan bahwa Engkau yang akan menunjukkan jalan bagi setiap harapan, bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Bapa di sorga, kepadamu kami bawa seluruh rangkaian penataan pelayanan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini sepanjang minggu ke depan. Berkatilah hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, dan seluruh pengurus organisasi intragerejawi, dalam semangat melayani dan untuk menjadi hamba dalam pelayan Tuhan di tengah tugas dan pekerjaan. Juga berkati seluruh jemaat-Mu dalam kesehatian menyambut karya pelayanan di dalam Tuhan, yang menjadi satu bahagian hidup bersekutu dan terus bersaksi dalam melayani Tuhan hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan
untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami dari TK sampai perguruan tinggi. Kuatkanlah mereka dan Tuhan melindungi, sehingga dalam semangat terus berjuang dan dalam naungan kasih-Mu terus bertumbuh, menyongsong masa depan yang Tuhan rancangkan. Kepadamu-lah kami terus menyandarkan akan perjuangan dan kehidupan anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berdoa bersama untuk pernikahan saudara kekasih Meiske Ham dan saudara Randi Huison yang telah menerima pemberkatan hari ini di Makassar. Engkaulah yang telah memulai kesatuan hidup mereka dalam cinta yang kudus dari Kristus. Engkau yang terus mengawal dan menghantar kehidupan mereka yang berbahagia. Tuhan berkati seluruh keluarga dalam mensyukuri apa yang Tuhan lakukan bagi kedua anak kekasih di tengah-tengah rumpun keluarga dan jemaat. Kami bersyukur bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk rangkaian sidang Sinode Am yang ke-25 akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 22. Para peserta telah berdatangan dari berbagai tempat, perwakilan-perwakilan gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati seluruh peserta. Tuhan memberkati persidangan ini menjadi bahagian perbuatan Tuhan yang merancangkan maksud Allah terbesar bagi gereja Toraja untuk hadir dan menjadi pelayan, menjadi hamba bagi sesama. Tuhan mengaruniakan hikmat bagi seluruh peserta dalam memutuskan setiap keputusan bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan dalam mempersiapkan pengurus sinode yang baru sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih dan hendak pakai menjadi pelayan yang mengabdikan hidupnya bagi Tuhan, bagi gereja dan bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan baptisan bagi anak kekasih Arabella Wandra Fredelia pada tanggal 24 Oktober jam 9 pagi. Tuhan menaungi dan mempersiapkan anak kekasih ini untuk menerima karunia-Mu dalam kesatuan dengan Kristus melalui baptisan kudus. Dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, mempersiapkannya, di mana kami terus melihat keagungan kasih-Mu yang menghimpunkan kami bersama dengan Yesus. Kami bawa kepadamu ya Tuhan akan rencana pengucapan syukur tahunan pada tanggal 31 yang akan datang. Sebagai jemaat Tuhan yang mensyukuri dan mengalami kasih sayang Allah yang penuh. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dalam berbagai bentuknya. Persiapkanlah seluruh jemaat dalam rasa syukur yang penuh kepada Allah dan mempertaruhkan seluruh hidup dalam pengasihan Allah. Bahwa Allah yang terus memimpin dan memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan di tengah bangsa dan negara kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, Tuhan Engkaulah yang mengawal, memberikan hikmat dengan penuh keberanian untuk membangun negeri ini, untuk menyatakan kebenaran dan keadilan bagi
keselamatan dan kedamaian kami bersama. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi yang masih terus dibayangi dengan berita-berita yang ada. Tuhan, kami percaya bahwa dalam pandemi ini Engkau menunjukkan kehendak-Mu yang besar. Engkau mengarahkan kehidupan kami manusia yang terbatas, bahwa hanya dengan bersandar kepadamu lah kami akan hidup. Karena itu tuntun kami ya Allah dalam kehendak-Mu. Karuniakanlah hikmat kepada kami dalam menjalani situasi ini, sehingga kedisiplinan kami melalui protokoler terus berjalan. Tuhan berkati juga vaksinasi yang boleh diterima, kami terima bersama-sama, menjadi bahagian kekuatan dalam kuasa Allah untuk hidup di tengah-tengah pandemi ini. Bahwa masa depan kami di dalam Tuhan oleh karya Kristus yang makin membawa kami hidup untuk melayani bersama. Pandemi ini pun mengajarkan kami nilai dalam melayani satu terhadap yang lain. Ya Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Lewat persekutuan ini kami syukuri akan segala berkat dan kasih Allah melalui persembahan yang ada. Sempurnakanlah ya Tuhan, bahkan hati yang bersyukur Engkau limpahkan karunia-Mu untuk terus menyaksikan hidup dalam pemeliharaan Allah dan terus berserah kepadamu, menantikan Tuhan dan menggerakkan hidup kami untuk mengalami kasih dan berkat-Mu dalam pelayanan, dalam keseharian kami hidup bersama. Ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu dalam hati yang menyembah. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, penuh harapan dalam kuasa-Mu. Tuntunan Tuhan akan tetap menghantar kami, mengawal kami, sehingga dengan sukacitalah kami hidup bersama Allah. Kami hidup dalam sukacita iman, melakukan karya dan pelayanan kami. Kuduskanlah hidup kami ya Allah, dengan kehendak-Mu, dengan kebaikan daripada-Mu, bahwa Tuhan memanggil kami untuk melayani semua orang. Terpuji Engkau ya Allah. Ini doa kami, syukur kami bersama. Kami akan tetap memuji-muji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa segala harapan dan doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang menerima penguatan untuk melayani melalui firman dan doa, saya undang kita untuk berdiri dan menyatakan komitmen kita tetap melayani dan mengasihi dengan lebih sungguh lagi melalui pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dalam ketaatan kepada Allah sebagai rasa syukur atas kebaikannya. Jadilah pelayan bagi semua orang, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari kita melihat sekeliling dan terus rindu melayani Tuhan. Nyatakan itu melalui pujian terakhir kita, lihatlah sekelilingmu. Jemaat Tuhan, demikianlah kebaktian yang telah kita lalui bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.